Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk mengawali berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan. Adalah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita sudah memulai dengan berdoa. Sekarang kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ketua kelas silahkan maju, dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita masuk ke materi, Disa mau absen dulu ya, siapa saja yang tidak masuk. Yang pertama Afrizal, ya ada ya. Terus yang kedua Fala, oke. Sebelum kita masuk materi, ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kalau ingat, yuk raise hand yuk, siapa? Minggu kemarin kita membahas tentang birrul walidain. Birrul walidain karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kemarin kita belajar tentang birrul walidain atau hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya di sini Bu Nisa mempunyai satu video nih sebelum kita masuk materi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Silahkan nanti videonya kalian lihat, kalian amati videonya tentang apa ya? Nah, sebelum saya mau menjelaskan tentang materi video tadi, ada nggak ya yang sudah memahami terus mengamati video motivasi yang Bu Nisa tadi berikan? Ada yang mulai paham nggak maksud dari video tadi? Yuk, siapa yang mulai paham? Present. Ya, Bu. Jadi di video tersebut itu menjelaskan mengenai pergaulan bebas yang bisa menyebabkan HIV atau hilang kepercayaan dari orang tua. Jawabannya sudah benar, kita kasih standing applause yuk. Tadi sudah dibahas sama teman kita tentang ternyata ada dampaknya ketika pergaulan bebas. Nah, dari video tadi, jadi kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oke. Jadi berdasarkan video tadi, berarti materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas termasuk apa, Mbak? Termasuk zina, Bu. Nah, benar anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang pergaulan bebas. Ternyata dalam Islam pergaulan bebas itu tidak diperbolehkan alias haram. Ternyata banyak sekali dampak ketika pergaulan bebas. Banyak sekali ketika 2022 ini anak muda terkena HIV. Itu adalah salah satu dampak ketika kalian pergaulan bebas. Kita akan menjelaskan dulu, kita hari ini mau belajar apa, terus langkah-langkahnya seperti apa, dan bagaimana hari ini kamu harus mencapai pembelajaran seperti apa. Yuk kita lihat poin-poinnya bisa. Kan soal-soal tentang materi yang akan kita bahas. Sebelum Bu Nisa mau menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas, Bu Nisa mau ngadain free test dulu nih buat kalian. Untuk perwakilan kelas ini silakan maju dulu. Saya minta pada kalian silakan mencari informasi apapun itu di internet boleh, di buku boleh. Nah, tentang apa pengertian zina. Di layar ini Bu Nisa sudah menjelaskan tentang materi pergaulan bebas. Nah, ini adalah salah satu pengertian tentang zina. Coba dibaca semuanya dulu, dipahami tentang pengertian zina.
bisa diamati di gambar ini termasuk materi kamu tidak ya? Ada yang mau menjelaskan? Gambar di atas merupakan tindakan zina karena yang saya baca tindakan zina meliputi semua. Nah, kalau gambar pertama tadi menjelaskan tentang orang pacaran. Tadi sudah dijawab sama teman-teman kita kalau pacaran itu termasuk zina. Kalau misal ada gambar lagi seperti ini, apakah zina hanya berliput tentang pacaran saja, sedangkan di gambar ini ada 3 perempuan yang sedang gibah. Apakah gibah termasuk zina? Ada yang mau menjawab? Oke. Menurut saya gambar yang nomor 2 ini termasuk zina juga, karena zina itu dibagi menjadi banyak, tidak hanya zina untuk berpacaran karena lawan jenis yang tidak sah. Zina itu dibagi menjadi banyak, ada zina mulut, zina mata, zina telinga, dan jenis zina-zina yang lainnya. Dan itu gambarnya termasuk zina mulut dan telinga karena membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Dan pemirsa sudah memberikan gambaran tentang zina tadi. Yang satu zina pacaran, yang kedua itu zina tentang orang ghibah, perempuan ghibah. Nah, sebelum kita mau bikin kelompok, adakah dari kalian ingin bertanya tentang materi ini? Sayang, faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan zina? Pertanyaan bagus nih, faktor apa saja yang menyebabkan kita masuk ke pergaulan bebas? 1, pertama, itu jelas dari lingkungan kita. Kalau lingkungan kita tidak mendukung, biasanya kita masuk terjun langsung ke dunia bebas. Kayak hal sepele saja lah. Kamu tidak bisa dijauhkan dari kata pacaran karena emang masa-masa kamu. Sekarang bisa mau bertanya nih sama kalian. Sekarang pertanyaannya, kalau misal ada studi kasus nih, ada yang mencuri, apakah mencuri termasuk zina? Ya. Termasuk zina karena kita menggunakan tangan kita untuk melakukan perbuatan yang jahat, yaitu zina tangan, dan itu dilarang oleh Islam. Hanya semuanya sudah benar. Yang pertama tadi sudah menanyakan tentang pacaran, itu termasuk zina. Yang kedua ada 3 perempuan, itu juga termasuk zina. Zina apa? Zina telinga sama zina mulut. Yang paling terakhir tentang studi kasus orang mencuri termasuk zina atau tidak? Jawabannya ya. Nah, untuk anak-anakku semua, dalam Islam kita dilarang sekali untuk zina. Kalau bisa dijauhin sejauh-jauhnya. Mau bagaimanapun zina itu haram. Nah, sekarang tugasmu silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oke, ini kan ada beberapa meja. Nah, setiap kelompok kan satu kelompok nanti itu 2 meja per 2 meja, jadi ada 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Tugas kalian setiap kelompok ambil satu tema yang berbeda-beda dalam kelompok. Itu nanti temanya tentang bagaimana kalian, pertama tentang zina. Zina apa yang mau aku ambil? Menurut Islam bagaimana? Terus boleh tentang misal merokok termasuk zina atau tidak? Silahkan nanti diambil. Nanti solusinya bagaimana? Nah, paling terakhir nanti dari kelompok silahkan tunjuk satu ketua itu nanti maju presentasi. Yuk, perwakilan satu kelompok saja untuk tema sudah ketemu belum? Intinya ya awal dari kau bahas tentang apa wedok itu dulu berpakaian bersopan, ben gak nindungi sinar mata, berkuis selain kuwi, ben cara anak-anak kuwi gak pada seneng soalnya juga. Saya sudah mulai masuk ke kelompoknya masing-masing. Nah, di kelompok masing-masing ternyata temanya menarik-menarik semua. Sekarang tugas kalian setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk presentasi hari ini kita urutin. Kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu.
pimpinan dari kelompok saya akan menjelaskan mengenai tentang diskusi yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai tentang ghibah. Dari yang kita diskusikan, ghibah itu dilarang oleh Islam karena itu salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ghibah itu bagaikan kita memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Dan dalam Islam, ghibah itu akan membuat kita dimasukkan ke neraka. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi sudah bagus semuanya. Tadi tentang membahas tentang busana muslim, terus yang kelompok 1 tadi tentang zina mulut. Nah, Bu Nisa akan memperkuat saja. Yang pertama tentang ghibah tadi untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 menambahkan hadis yang terkait tentang ghibah. Itu hadis apa saja? Nah, silakan dicari, diperkuat lagi di Quran boleh, hadis boleh. Terus selanjutnya untuk yang berpakaian muslim tadi, nah saya mau bertanya nih, untuk berpakaian muslim. Berpakaian muslim itu dalam Islam itu ada tidak ya yang dalam Quran menjelaskan tentang wanita itu batas auratnya mana sampai mana, dan itu tadi belum dijelaskan, nanti dilengkapin lagi ya. Nah, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Bu Nisa punya post-test nih, sudah Bu Nisa kopikan banyak sekali. Sekarang tugas kalian silakan di post-test ini nanti dikerjakan. Yuk, silakan diambil perwakilan dari kelas. Dibagikan per anak. Waktunya sudah selesai. Silakan post-testnya dikumpulkan. Yuk, silakan. Alhamdulillah, pada post-test hari ini 85% kalian berhasil, alias kalian sudah memenuhi KKM dari 75 KKM kita. Sekarang kita akan membahas satu saja soal tentang post-test. Yuk kita lihat yuk post-test di sini. Dilihat. Nah, di sini ada satu soal. Kita akan membahas yang pertama, hubungan suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah menurut agama adalah pengertian. Nah, jawaban yang benar adalah C. Ada yang benar? Nah, menurut kalian pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak? Saya berpesan sama kalian semuanya, saya akan memperkuatkan tentang materi ini. Dimanapun kalian berada, zina tetap tidak diperbolehkan sekecil apapun. Dan saya ingatkan lagi untuk perempuan, hindari kata ghibah. Dan untuk semuanya, kalau bisa jangan pacaran. Kenapa? Pacaran itu akan terjerumus ke zina.